Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Devita Sari, di channel YouTube Devitamin. Baik, di video kali ini saya akan membahas teori ekologi sastra. Pengertian teori ekologi. Teori ekologi merupakan teori yang menekankan pada pengaruh lingkungan dalam perkembangan setiap individu, di mana perkembangan peserta didik merupakan hasil interaksi antara alam sekitar dengan peserta didik tersebut. Dalam konteks ini, interaksi antara peserta didik dengan lingkungan sekitar dinilai signifikan dalam mempengaruhi proses pertumbuhan dan perkembangannya. Ekologi sastra ini mengenai pedoman yang berkaitan dengan menulis dan membaca yang menggambarkan serta mempengaruhi interaksi makhluk hidup dengan alam sekitar pada sebuah karya sastra. Teori ekologi sastra mencakup dua bagian. Yang pertama, ekologi alam yang menceritakan tentang keindahan alam. Yang kedua, ekologi budaya, yaitu pedoman pada unsur-unsur budaya. Lalu ada teknik pengumpulan data. Yang pertama observasi, yang kedua wawancara, yang ketiga angket, yang keempat dokumentasi, dan yang terakhir studi pustaka. Teknik ini sangat cocok digunakan untuk teori ekologi sastra. Nah, selanjutnya kita akan mengkaji teori ekologi sastra dalam novel Perempuan Bersampur Merah karya Intan Andaru. Novel Perempuan Bersampur Merah karya Intan Andaru menggambarkan suasana perkampungan suku Using yang indah dan suasana alam yang masih asli dan budaya perdukunan masyarakat suku Using untuk mengobati berbagai penyakit. Dengan tebal 216 halaman, Intan Andaru selaku penulis novel ini menerbitkannya pada tahun 2019. Ekologi alam dan ekologi budaya. Pertama, kita akan membahas ekologi alam dalam novel Perempuan Bersampur Merah karya Intan Andaru. Kajian ekologi sastra dalam konteks ekologi alam mengacu pada prinsip-prinsip etika lingkungan hidup. Menurut Keraf pada tahun 2010, prinsip-prinsip ekologi lingkungan hidup dimaksud sebagai pedoman untuk melakukan perubahan kebijakan sosial, politik, ekonomi untuk lebih pro lingkungan hidup dan untuk mengatasi krisis ekologi saat ini. Prinsip-prinsip etika lingkungan hidup tersebut sebagai berikut. Yang pertama, sikap hormat terhadap alam. Menurut Keraf pada tahun 2010, perwujudan etika lingkungan hidup menghargai alam adalah manusia perlu memelihara, merawat, menjaga, melindungi, dan melestarikan alam beserta isinya. Hormat terhadap alam dalam novel Perempuan Bersampur Merah karya Intan Andaru dapat dideskripsikan dengan cara menghargai dan menghormati waktu-waktu tertentu untuk tidak beraktivitas di luar rumah, seperti pada waktu surup. Pada kutipan ini, surup sudah merayap, kampung mulai lindap, bedak-bedak toko kelontong tertutup rapat bersamaan dengan lampu-lampu dinyalakan. Ayam-ayam sudah bertengger di kandangnya. Terdengar azan mengudara keras dari corong-corong masjid. Bapak-bapak mulai berbondong-bondong untuk sholat berjamaah. Sebagian lagi memilih berdiam diri dan menutup pintu agar sawan tidak ikut masuk ke rumah. Yang kedua, tanggung jawab terhadap alam. Tanggung jawab yang menyebabkan manusia merasa bersalah ketika bencana alam karena keseimbangan ekosistem terganggu. Maka manusia lalu melakukan tindakan kosmis berupa membawa sesajen, berdoa, atau ritual tertentu. Keraf pada tahun 2010. Tanggung jawab terhadap alam dalam novel Perempuan Bersampur Merah karya Intan Andaru dideskripsikan melalui cara menolak ketika dirinya diminta untuk menjadi pawang hujan. Perhatikan kutipan berikut. Barulah suatu hari dari paman, aku mengetahui alasan mengapa bapak tidak mau menjadi pawang hujan. Bapak bilang, hujan itu berkah, bukan musibah. Bila hujan tak juga turun, akan ada musim paceklik. Tanaman tidak tumbuh, manusia dan hewan akan kelaparan. Penyakit berdatangan karenanya. Jadilah petaka. Bapak tak mau kualat
Untuk apa menghentikan berkah hanya untuk pesta sehari semalam? Aku punya bapak berhati emas. Yang ketiga, tidak merugikan alam. Menurut Keraf pada tahun 2010, perwujudan tidak merugikan alam adalah memanfaatkan alam secukupnya. Tidak merugikan alam dalam novel Perempuan Bersampur Merah karya Intan Andaru ini dapat dideskripsikan melalui kerja keras bercocok tanam dan menolak menjadi pawang hujan walaupun cara tersebut mudah untuk mendapatkan uang. Hal itu dapat kita lihat dari kutipan berikut. Kata ibu, sejak dulu bapak memang tak mau jadi pawang hujan. Padahal kukira menjadi pawang hujan akan bikin keluarga kami mudah mendapatkan uang. Bapak tak perlu berkeluh keringat. Tiap hari membiarkan kulitnya disengat matahari dan kaki-kakinya dihisap lintah hingga berdarah. Ibu dan aku tak perlu berjalan jauh melewati pematang untuk mengantarkan rantang makanan pada bapak di gubuk tengah sawah. Selanjutnya, ekologi budaya dalam novel Perempuan Bersampur Merah karya Intan Andaru. Wardiyah pada tahun 2017 mengatakan 7 unsur dasar kebudayaan, yaitu kepercayaan, nilai, norma dan sanksi, simbol, teknologi, bahasa, serta kesenian. 7 unsur kebudayaan dalam novel Perempuan Bersampur Merah karya Intan Andaru akan diuraikan satu persatu berikut ini. Yang pertama, kepercayaan. Kepercayaan dalam novel Perempuan Bersampur Merah karya Intan Andaru ini dideskripsikan melalui taat melaksanakan ajaran agama, percaya pada hal-hal mistik, dan percaya pada benda-benda memiliki kekuatan seperti pada kutipan berikut. Ayam-ayam sudah bertengger di kandangnya. Terdengar azan mengudara keras dari corong-corong masjid. Bapak-bapak mulai berbondong untuk sholat berjamaah. Sebagian lagi memilih berdiam diri dan menutup pintu agar sawan tidak ikut masuk ke rumah. Lalu yang kedua ada teknologi. Menurut Wahyudi dan Sumaksari pada tahun 2014, globalisasi pada saat ini disebabkan banyaknya kemajuan teknologi yang masuk ke dalam suatu negara atau bangsa, seperti komputer yang dilengkapi dengan internet, televisi, radio, handphone, dan sebagainya. Dalam novel Perempuan Bersampur Merah karya Intan Andaru, masyarakat menggunakan teknologi berupa transportasi, sepeda, dan sepeda motor, alat komunikasi berupa televisi, radiogram, dan telepon genggam, serta lampu minyak untuk penerang. Nah, itulah tadi penjelasan tentang teori ekologi sastra dengan mengkaji dan menganalisis sebuah novel berjudul Perempuan Bersampur Merah karya Intan Andaru. Itu saja penjelasan dari saya pada video kali ini. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.